Resmi, Manchester City perpanjang kontrak Kevin De Bruyne hingga 2025. Bintang internasional Belgia itu menegaskan kesetiaannya pada The Citizens dengan menaikkan kontrak baru berdurasi 4 tahun. Kevin De Bruyne resmi menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di Manchester City hingga 2025. Demikian konfirmasi klub. Gelandang Belgia yang tahun lalu terpilih sebagai pemain terbaik Liga Primer Inggris itu menaikkan kontrak anyar berdurasi 4 tahun yang akan membuatnya mengabdi ke The Citizen hingga ulang tahunnya yang ke-34. De Bruyne masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini. Namun, City ingin mengikatnya lebih lama setelah menjadi salah satu pemain terbaik dunia dan memiliki peran sentral dalam skema permainan Pep Guardiola. Saya tidak bisa lebih bahagia sejak bergabung dengan City pada 2015. Saya merasa seperti di rumah sendiri, kata De Bruyne setelah penandatanganan kontrak barunya. Saya mencintai fans, keluarga saya tinggal di sini, di Manchester. Dan permainan saya sendiri telah berkembang dengan sangat baik. Klub sepak bola ini diarahkan untuk sukses. Klub ini menawarkan semua yang saya butuhkan demi memaksimalkan performa saya. Jadi, menandatangani kontrak ini adalah keputusan yang mudah. Saya memainkan sepak bola terbaik dalam karir saya. Dan sejujurnya, saya merasa masih banyak hal yang akan datang. Pep dan saya memandang sepak bola dengan cara yang sama. Memiliki hubungan seperti itu dengan seorang manajer sangat penting bagi saya. Karena tujuan kami benar-benar selaras dan kami menginginkan hal-hal yang sama. Fokus saya sekarang adalah memastikan kami sukses mengakhiri musim sekarang ini. Hasil dan performa kami sejauh ini luar biasa. Namun, kami perlu memastikan bahwa kami bisa mengakhiri musim ini dengan trofi yang pantas kami dapatkan. Pungkasnya, De Bruyne bergabung dengan City dari klub Bundesliga Wolfsburg pada Agustus 2015 dengan beberapa orang sempat mempertanyakan bandrol mahalnya yang memecahkan rekor transfer klub. Tapi, langkah City itu terbukti membuahkan hasil yang manis dengan sang gelandang memainkan peran utama di bawah arahan Guardiola. Manchester City menargetkan 2 pemain lagi untuk kontrak baru setelah De Bruyne. Manchester City ingin menyetujui kontrak baru dengan 2 nama besar lagi sebelum akhir musim. Klub mengumumkan pada Rabu pagi bahwa gelandang bintang Kevin De Bruyne telah menandatangani perpanjangan 2 tahun pada kontraknya saat ini. Klub mempertahankannya hingga 2025, tahun yang akan menandai 1 dekade pelayanan ke klub dari pemain internasional Belgia. Saat ini, sebuah laporan dari jurnalis Eurosport Dian Jones mengklaim bahwa Manchester City juga hampir menyetujui kesepakatan baru dengan bintang baru Phil Foden. Sementara, mereka berharap rekan timnya di timnas Inggris Raheem Sterling juga akan menandatangani perpanjangan kontraknya yang sudah ada. Manchester City mengklaim bahwa mempertahankan pemain bintang mereka dengan kontrak jangka panjang sebagai bagian penting dari tahap selanjutnya dari pembangunan kembali Guardiola. Dan tidak ingin terulangnya situasi yang membuat mereka dipaksa untuk menjual pemain sayap Jerman Leroy Sane ke Bayern Munich musim panas lalu. Kabarnya, negosiasi dengan Phil Foden telah berkembang lebih cepat daripada dengan Raheem Sterling. Tetapi, tidak ada hubungannya dengan tuntutan dari yang terakhir. Seharusnya tidak mengherankan bahwa pembicaraan dengan Raheem Sterling menjadi rumit setelah laporan terbaru menunjukkan bahwa negosiasi telah ditunda karena situasi perwakilannya. Di antara mereka, Raheem Sterling dan Phil Foden telah mengumpulkan 150 gol Manchester City hanya dalam kurang dari 400 penampilan. Indikasi yang jelas mengapa ofisial Etihad akan bertekad untuk mengamankan layanan pasangan mereka di masa mendatang. Kedekatan Phil Foden dan Erling Haaland. Pelukan Phil Foden dan Erling Haaland pada peluit akhir pertandingan perempat final Liga Champions UEFA pada Selasa malam antara Manchester City dan Borussia Dortmund telah membuat para penggemar City heboh di media sosial. Foden bersinar dalam pertandingan tersebut menempatkan bek Borussia Dortmund pada sepatu roda sepanjang babak kedua sebelum akhirnya mencetak gol kemenangan di menit ke-90 untuk memberi tim tuan rumah keunggulan 2-1 untuk dibawa ke Jerman dalam waktu 8 hari. Dan momen itu pun muncul. Erling Haaland mendekati Foden untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada sesama anak muda. Pasangan ini tumbuh sebagai pendukung Manchester City. Phil Foden telah menghabiskan masa mudanya dan karir profesional singkatnya di klub
Sementara Erling Haaland dibawa ke fandom melalui ayahnya Alf Inge yang bermain untuk klub pada awal tahun 2000-an. Keduanya berpelukan dan berbagi kata-kata melalui mulut mengiringai di peluit penuh waktu. Penggemar Manchester City akan berharap dan berdoa agar kedua anak muda berbakat itu bisa menjadi penyerang masa depan klub untuk waktu yang lama. Manchester City sukses bikin Erling Haaland mandul. Berduel di Etihad Stadium, Manchester City sukses menumbangkan Borussia Dortmund dengan skor tipis 2-1. Dengan hasil ini, Manchester City memiliki modal berharga pada pertemuan kedua di kandang Dortmund yang akan digelar pada 14 April mendatang. Skuad asuhan Pep Guardiola hanya membutuhkan hasil seri untuk bisa melangkah ke fase berikutnya. Penyerang asal Norwegia ini memang terlihat bakal jadi masalah utama bagi Manchester City jika dilepas begitu saja. Pasalnya, ia mampu catatkan 33 gol dalam 32 penampilan Bundesliga sepanjang musim ini. Predikatnya sebagai pencetak gol laten bahkan membuat Haaland dipercaya bakal lampaui Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Terlihat tanpa celah, Guardiola ternyata siapkan rencana licik untuk bungkam wonderkid Borussia Dortmund tersebut, yaitu dengan menjauhkannya dari kotak penalti. Dia fantastis, orang buta juga pasti sadar. Tak perlu menjadi pelatih untuk mengetahuinya. Tapi, penyerang seperti itu hanya mampu cetak gol di kotak. Selama beberapa menit di luar, ia punya kesempatan tipis. Tutur Guardiola dilansir Gol Internasional. Demi bisa menghentikan pergerakan pemain berjulukan The Terminator itu, Guardiola libatkan banyak pemain bertahan seperti Ruben Dias, John Stones, dan Benjamin Mendy. Namun, tetap saja mereka juga mewaspadai pemain-pemain lainnya. Dengan kemenangan Manchester City kali ini, membuat striker Dortmund Erling Haaland mandul. Dilansir bolasport.com dari Transfermarkt, Erling Haaland untuk kali pertama gagal mencetak gol di laga Liga Champions musim ini. Sebelum mandul kontra Manchester City, Haaland tercatat selalu menyumbangkan gol untuk Die Borussen. Haaland total telah mendulang 10 gol dari 6 penampilan sebelumnya. Manchester City rugi 2,5 triliun rupiah musim lalu. Manchester City baru saja merilis laporan tahunan mereka untuk musim 2019-2020. Secara finansial, ada kerugian signifikan yang dialami oleh Citizens, yakni sekitar 2,5 triliun rupiah. Dalam laporan yang diumumkan Selasa 6 April 2021 tersebut, City menjelaskan kondisi keuangan mereka musim lalu. Dua hal yang menjadi catatan utama yakni pendapatan dan kemampuan klub meraih keuntungan. Klub membukukan penurunan pendapatan 11% menjadi 478,4 juta pound sterling, tetapi angka tersebut tidak termasuk pendapatan tertunda dari penjualan pemain, termasuk pemasukan dari kepindahan Leroy Azizen ke Bayern Munchen. Telah mendapat profit selama 4 musim terakhir, di musim 2019-2020 City harus menelan pil pahit. Rugian yang ditanggung mencapai 126 juta pound sterling atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama kerugian ini. Tak ada penonton dan pertandingan yang tertunda menjadi salah dua alasan berkurangnya pemasukan. Faktor lain yakni adanya sejumlah laga yang digeser dan dimainkan setelah 30 Juni 2020 membuat uang yang diperoleh setelah tanggal tersebut masuk ke dalam laporan keuangan musim selanjutnya yaitu 2020-2021. Itu penundaan pembayaran pemain yang dibeli klub lain seperti Leroy Sen yang hijrah ke Bayern Munchen juga turut mempengaruhi kerugian musim lalu. Meski begitu, Manchester City yakin keuangan mereka akan membaik di laporan musim selanjutnya. Hal ini dikarenakan kompetisi sudah kembali berjalan normal. Mereka juga mencoba meraih pemasukan dari skema bisnis yang lain untuk menggantikan sektor yang terdampak seperti tiket pertandingan. Seperti kebanyakan organisasi, kami tak punya strategi bisnis untuk menghadapi pandemi global, kata Chairman Manchester United Khaldun Al-Mubarak. Yang masih kami miliki adalah bisnis yang kuat secara fundamental, para pemegang saham yang berkomitmen dan aset yang signifikan, dibangun secara hati-hati selama lebih dari sedekade di atas sejarah yang sudah berumur lebih dari 1 abad. Pendekatan jangka panjang kami berarti kami sekarang tak bergantung sepenuhnya dengan sumber pendapatan yang begitu rentan dipengaruhi pandemi COVID-19. Jelas Al-Mubarak.